Baiklah anak-anakku kelas 11 IPS. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada kita seluruhnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, ya. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya, karena kuasa-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sejarah peminatan, ya. Kita masuk bab 3, ya. Memasuki bab 3 yaitu tentang Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Ada beberapa hal yang mau kita pelajari, ya. Nah, baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu masa Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan atau Aufklärung, dan revolusi industri. Yang kedua, memahami pemikiran-pemikiran yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat Eropa selama periode Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan abad pencerahan sampai dengan terjadinya revolusi industri. Dan yang terakhir diharapkan menganalisa pengaruh pemikiran Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan atau Aufklärung, dan revolusi industri bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, pertama mari dulu kita lihat ada yang disebut abad pertengahan. Nah, sebelum lahirnya Renaissance itu, bahwa ada peristiwa besar di Eropa, yaitu masa abad pertengahan atau disebut dengan Middle Age. Nah, kapan itu terjadi? Setelah jatuhnya Romawi Barat sampai dengan terjadinya Renaissance pada abad ke-16. Jadi kalau bisa kita simpulkan, abad ke-5 sampai abad ke-16. Itulah abad pertengahan. Atau juga sering disebut masa ini disebut dengan abad ke-8. Ya, abad ke-8. Nah, abad ke-8 itu atau abad pertengahan itu berada di antara zaman Eropa kuno dengan zaman Eropa modern. Ya, zaman Eropa kuno dan zaman Eropa modern. Jadi berada di tengah. Ya, berada di tengah. Kemudian nanti muncullah Renaissance, ya, kemudian reformasi gereja, merkantilisme, revolusi industri. Nah, jadi istilah abad pertengahan itu merujuk pada jatuhnya kekaisaran Romawi Barat tahun 476 Masehi dan mulainya masa Renaissance pada abad ke-16. Ya, pada abad ke-16. Nah, atau antara zaman Eropa kuno dengan zaman Eropa modern. Berarti zaman Kekaisaran Romawi
Yunani kuno itu adalah termasuk Eropa kuno. Nah, mengapa disebut sebagai istilah abad kegelapan? Ya, gelap, gelap gulita, gelap. Kenapa dikatakan pada abad pertengahan itu sebagai abad kegelapan? Karena pada masa itu memang Eropa pada umumnya tidak mengalami perkembangan. Ya, tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Nah, itulah mengapa abad pertengahan itu dikatakan sebagai abad kegelapan. Nah, apa ciri-ciri abad pertengahan itu? Ada beberapa ciri. Ya, tadi sudah dikatakan disebut sebagai abad kegelapan karena pada masa itu Eropa tidak mengalami perkembangan dan jatuhnya juga kredibilitas gereja. Kenapa jatuh? Karena sikap dan tindak tanduk maupun kebijakan yang diambil oleh gereja itu menyimpang dari ajaran kitab suci. Ya, pada masa abad pertengahan itu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gereja menyimpang dari ajaran kitab suci. Artinya, ya, contoh misalnya bahwa gereja itu mencampuri urusan-urusan kerajaan, ya, bahwa raja-raja Eropa pada masa abad pertengahan tunduk kepada kepemimpinan gereja. Nah, seharusnya itu adalah kepemimpinan duniawi. Ya, gereja itu merupakan rohaninya, ya kan? Padahal pada pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu juga selalu mencampuri urusan-urusan kerajaan, ya. Raja-raja, bahkan raja dipilih oleh pihak pemimpin-pemimpin gereja. Nah, yang kedua, gereja mendominasi atau mempengaruhi kehidupan Eropa baik secara rohani dan duniawi. Nah, ini sih, ya. Gereja mendominasi atau mempengaruhi kehidupan Eropa, kehidupan masyarakat Eropa baik secara rohani dan duniawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kehidupan masyarakat Eropa itu diarahkan ke kehidupan religi, ya, kehidupan religi, ya, bahwa hidup manusia diarahkan untuk menemukan Tuhan, ya, kehidupan surgawi, ya, sementara kehidupan duniawi itu diabaikan, ya, seperti seni, ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu berkembang pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Semua ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno itu mati suri. Ya, mati suri. Ya. Kenapa? Karena tadi bahwa kehidupan manusia itu diarahkan oleh gereja untuk menemukan Tuhan. Ya. Kehidupan surgawi ditinggalkan. Kehidupan duniawi tidak diperhatikan atau ditinggalkan. Kalau sekarang kan begitu, manusia mengarahkan kehidupannya untuk mencari kehidupan duniawi, kurang memperhatikan kehidupan rohani. Nah, itulah. Jadi pada masa abad pertengahan ini bahwa kehidupan manusia itu diarahkan bagaimana supaya dekat dengan Tuhan, ya, sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci. Nah, yang keempat, anak-anakku sekalian, bahwa peran ilmuwan, para ahli, ya, para ahli ilmu, ya, ahli pengetahuan itu digantikan oleh para teologi, ahli ketuhanan, ya, ahli ketuhanan. Hidup manusia diarahkan kepada Tuhan. Jadi artinya kehidupan nyata ini diarahkan menuju Tuhan, ya. Para ilmuwan tidak dipakai lagi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk melakukan, ya, perannya untuk mengembangkan apa talenta-talenta yang dimiliki dalam menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, jadi para ilmuwan tidak nampak di sini. Mereka hilang, ya. Artinya
karena pihak gereja tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan aktivitasnya Nah, kemudian yang kelima adalah munculnya feodalisme. Apa itu feodalisme? Feod paham ketanahan, sistem sosial politik yang berhubungan dengan kekuasaan kepemilikan tanah. Nah, kekuasaan kepemilikan tanah. Nah, kemudian adanya sistem manor yang dimiliki oleh kaum feodal. Sistem manor, tuan-tuan tanah, tuan-tuan tanah itu melakukan penguasaan terhadap tanah yang dimilikinya, kemudian tanah itu akan diberi atau diberikan kepada petani untuk diusahai, atau disebut dengan tuan tanah, Lord of the Manor, dapat memiliki tanah yang mencakup beberapa desa. Jadi tuan tanah ini memiliki tanah di beberapa desa. Kemudian petani diberikan jatah tanah dari tuan tanah itu untuk diusahai, Kemudian nanti tuan tanah mendapatkan hasil pertanian, atau pajak berupa uang, Itu yang didapatkan oleh para manor, Manor inilah nanti yang berkembang menjadi feodalisme. Kemudian adanya pengadilan administrasi. Nah, manor itu membentuk suatu pengadilan, aturan-aturan tentang penguasaan tanah itu atau sistem sewa tanahnya, yang berhubungan dengan pembayaran pajak, yang berhubungan dengan masalah-masalah tanah. Ada pengadilan administrasinya. Nah, kemudian tuan tanah menjadi penanggung jawab atas lahan tanah. Maksudnya bukan tuan tanah, petani, Petani atau penyewa tanah itu menjadi penanggung jawab atas lahan tanah milik tuan tanahnya. Nah, kemudian yang kelima adalah tuan tanah tinggal di kastil yang dilengkapi benteng untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ini dari tadi munculnya feodalisme tadi, bukan? Dari awal kita lihat kembali, mulai adanya ciri-ciri abad pertengahan, Ciri-ciri abad pertengahan itu tadi sudah muncul ini, gedung ini, Sudah muncul gedung ini, Gedung ini merupakan kastil, Kastil yang didirikan, untuk tempat para kaum feodal, para tuan tanah. Dan kastil ini ada bentengnya, untuk menjaga kenyamanan mereka dari serangan-serangan musuh, dari serangan-serangan musuh. Oke, baik. Jadi Kastil Bodiham di Inggris itu dibangun pada abad ke-14. Kastil yang dilengkapi benteng merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Abad pertengahan. Pertama sekali sistem ini lahir di Prancis, kemudian berkembang ke Inggris, ke Spanyol, Portugal, dan negara-negara Eropa lainnya. Itulah abad pertengahan. Apa cirinya, bagaimana keadaan masyarakatnya pada masa itu, bagaimana ilmuannya sudah jelas, sudah jelas. Artinya bahwa abad pertengahan ini ditujukan untuk ajaran-ajaran agama. Bagaimana supaya manusia itu bisa menemukan Tuhan. Tuhan adalah pusatnya, Tuhan adalah pusat kita. Berpusat kepada Tuhan. Itulah pada abad pertengahan ini.
Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita masuki bagian B. Masa Renaissance. Ya, masa Renaissance. Nah, kata Renaissance secara etimologis berasal dari bahasa Prancis. Ya, Renaissance. Yang re artinya kembali, ya, naissance artinya lahir. Maka Renaissance artinya kelahiran kembali. Nah, kalau begitu apa itu Renaissance? Renaissance adalah cara berpikir dan menghidupkan kembali kebudayaan kuno, ya, kebudayaan Yunani kuno dan kebudayaan Romawi kuno. Seperti kita ketahui bahwa puncak peradaban Eropa itu adalah pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Pada abad pertengahan atau abad kegelapan yang baru kita bahas tadi, semua hasil-hasil budaya ini, seni, ilmu, semua itu mati suri, tidak berkembang, tidak diperhatikan, ya. Nah, karena menyadari betapa abad pertengahan itu menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, menghambat tentang pengembangan seni budaya, maka kaum humanis, ya, kaum humanis. Apa itu humanis? Humanisme, humanisme, paham yang memperhatikan nilai-nilai manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan, manusia itu punya kebebasan, punya berpikir dan lain sebagainya. Maka karena manusia punya pikiran, punya rasa, maka manusia itu harus ada kebebasan, harus diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta apa yang dimiliki oleh manusia sebagai individu. Nah, oleh sebab itulah munculnya Renaissance ini, karena adanya orang-orang yang tekun, orang-orang yang giat, ya, untuk membangun kembali, menghidupkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, itu dia, ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh humanis, di antaranya Petrarca, Erasmus, Desiderius Erasmus, Thomas More, ya, Cervantes, Rabelais, ya, Raphael, ya, Leonardo da Vinci, ya, masih banyak lagi tokoh, ya, tokoh-tokoh humanis yang merasa perlu dikembangkan kembali, ya, kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita lihatlah bagaimana, di mana perkembangan Renaissance itu. Renaissance atau sering disebut dengan Renaissance humanisme, ya. Pertama sekali gerakan Renaissance ini berkembang di kota Florence. Di kota Florence, ya. Kota disebut sebagai kota kelahiran Renaissance di kota Italia, ya. Nah, pada waktu itu teks-teks filsafat, ya, teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab paling banyak dipelajari pada masa itu, ya. Nah, ini sebagai pimpinan gereja Katolik, yaitu Paus Leo X, ya, pendukung gerakan Renaissance, ya. Paus Leo X sekitar tahun 1475 sampai 1521 yang mendukung gerakan Renaissance. Nah, kemudian Renaissance itu berkembang dari kota Florence
ke Genoa, ya, di daerah ini kota-kota di Italia, Genoa, Venesia, dan Roma. Kemudian nanti berkembang ke negara-negara lain di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Begitu kira-kira bagaimana perkembangan gerakan Renaissance humanis. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance? Nah, setelah masa abad pertengahan berakhir, muncul kelas-kelas menengah baru. Ya, kelas-kelas menengah baru yang mereka ini tinggal di kota-kota dagang yang makmur. Itu tadi Florence itu, Genoa, Milan, ya. Nah, mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Ini salah satu gambar gereja Katedral Santa Maria del Fiore yang mulai dibangun pada tahun 1296. Ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence. Nah, ini dia, ya. Jadi pertama penyebabnya adalah munculnya kelas menengah baru, ya. Kelas menengah baru ini adalah merupakan, ya, masyarakat pedagang, ya, para pedagang yang tinggal di kota-kota, ya, di kota-kota, dan mereka inilah yang merubah cara berpikir, ya, cara berpikir orang pada masa itu. Bagaimana cara orang berpikir pada masa itu? Rupanya cara berpikir orang pada masa itu adalah mereka diarahkan pada kehidupan surgawi. Kehidupan duniawi kurang diperhatikan. Nah, pada masa ini mereka disadarkan oleh kelas menengah baru, para pedagang-pedagang yang tinggal di kota-kota dagang. Nah, itulah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Nah, ya, bangsawan yang progresif. Nah, ada di sini Leonardo da Vinci, tokoh ahli, ya, ahli seni. Apa-apa saja misalnya hasil karya daripada Leonardo da Vinci yang masih terkenal sampai sekarang, contohnya Mona Lisa, ya, itu salah satu, ya, salah satu, ya, hasil karya dari Leonardo da Vinci. Kemudian Cosimo de Medici, tokoh di balik berdirinya Akademi Seni Rupa, ya, Akademi Seni Rupa, dan Akademi Plato 1642. Nah, tentang kehidupan seni kurang diperhatikan tadi. Sekarang pada gerakan Renaissance ini, mereka ini, ya, sangat mendukung lahirnya perubahan-perubahan. Kemudian Raphael, ya, inilah contoh-contoh, ya, penguasa atau bangsawan progresif atau ahli yang mendukung terjadinya gerakan Renaissance. Kemudian yang ketiga adalah kenyataan pahit abad pertengahan. Nah, ini kan kalau kita bayangkan, kalau kita analisa bagaimana kehidupan pada masa itu, ya, kehidupan masa itu, bahwa rakyat biasa sangat hidup menderita. Rakyat biasa hanya sebagai penyewa tanah dari tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum feodal. Ya, ada sistem manor. Sistem manor itu sangat menyakitkan kepada masyarakat Eropa pada masa itu. Itu adalah kenyataan pahit yang dialami oleh Eropa pada masa abad pertengahan. Dengan adanya rasa pahit itu, ya, adanya penderitaan itu memicu lahirnya Renaissance, gerakan Renaissance, ya. Kemudian yang keempat yaitu jatuhnya Konstantinopel. Ya, jatuhnya Konstantinopel pada 1453
Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman dari Turki. Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas ini waktu kita tentang belajar tentang imperialisme dan kolonialisme ya. Sejarah Indonesia ya. Nah, sejarah Indonesia. Nah, kemudian penemuan mesin cetak pada tahun 1454 oleh Gutenberg dari Mainz, Jerman, menemukan mesin cetak 1454. Nah, jadi artinya bahwa melalui mesin cetak ini bisa disebarluaskan ya, disebarluaskan hal-hal yang berkembang, hal-hal yang mau diperjuangkan untuk kehidupan manusia oleh kaum humanis. Nah, anak-anakku sekalian, apa dampak daripada Renaissance dalam kehidupan manusia itu? Pertama adalah dalam bidang sosial budaya, yaitu semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu menjadi pondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Ya, dengan gerakan ini, hasil budaya ilmu pengetahuan yang muncul pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno dikembangkan kembali, dijalankan, diaplikasikan, ya, tentang filsafat, ya, tentang hukum, ya. Di mana itu dilahirkan di Yunani kuno, ya, Aristoteles, Plato, ya, kemudian di Romawi kuno. Nah, ini kembali dibangun, ya, untuk kepentingan manusia itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi dan politik. Nah, dalam hal ini adalah tumbuh kesadaran bahwa kesadaran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal, ya, yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Nah ini. Jadi bahwa bangsa-bangsa Eropa sudah menyadari, ya, bagaimana mencapai kesejahteraan di dunia ini. Ya, maka perlu dipikirkan bagaimana pengembangan ekonomi itu, ya. Maka muncullah nanti, ya, bahwa negara-negara Eropa, secara khusus raja-raja Eropa mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, ya. Maka timbullah itu tujuan daripada kolonialisme, ya. Tujuan kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme kuno tujuannya apa? Gold, ya kan, gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah emas, melambangkan kekayaan, ya. Mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan mereka, ya. Kemudian menebarkan agama dan juga untuk kemasyhuran ataupun dengan kekuasaan. Ini sudah semakin disadari bahwa harus ada suatu usaha, ya, untuk membangun kesejahteraan manusia itu melalui kegiatan ekonomi. Inilah anak-anakku sekalian pertemuan kita pada saat ini, yaitu abad pertengahan atau yang disebut dengan abad ke-8, ya, abad ke-8, kemudian Renaissance atau gerakan Renaissance humanisme. Sudah jelas kita pelajari pada saat ini. Nah, terus nanti berkembanglah, muncullah yang disebut dengan merkantilisme, ya, kemudian reformasi gereja, kemudian masa pencerahan, ya, kemudian masa revolusi industri. Demikianlah dulu anak-anakku pertemuan kita untuk hari ini. Tetaplah kita semangat, ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, tetaplah di rumah, pakai masker kalau keluar rumah. Kemudian makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap semangat, tetap kita berdoa
supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita bisa bertemu dalam proses belajar mengajar di kelas sebagaimana biasanya. Demikian anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.